Selamat datang dan selamat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Saya ingin kita berdiri dan kita mau mulaikan ibadah kita. Tuhan ada bersama dengan kita ya. Lalu saudara bisa duduk agak ke depan supaya yang lain yang datang belakang bisa ada di belakangnya, karena para pengerja sudah tidak boleh lagi duduk di sana jadi jadi supaya mereka duduknya di belakang. Puji Tuhan. Kita mau menyanyi datang Bapak Fikri. Puji Tuhan. Dia Yesus teman bagiku. Hari ini ada
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita hormati Dia. Mari kita fokus kepada Yesus. Yesus yang sudah mati bagi kita. Sekali lagi, Dia Yesus telah mati bagimu. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia, haleluya. Kita tidak dapat balas akan kasih-Nya, tapi kita dapat menyembah memuji Dia dengan segenap hati kita. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam jiwaku. Haleluya. Haleluya. Kiranya damai Allah tinggal di dalam kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk masa depan kita. Haleluya. Haleluya. Mari hormati Dia. Dia segala pujian, hormat serta syukur dengan selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, haleluya. Dia segala pujian, beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan juga yang menggerakkan hati kami untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami menggunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan terima kasih juga dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami juga akan menikmati tubuh dan darah-Mu melalui jamuan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami mulaikan ibadah ini, kuduskan kami, sucikan kami, hati, pikiran, dan tubuh kami ini Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau, dan ibadah kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji-pujian yang kami akan nyanyikan di hadapan-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan membawa kami masuk dalam hadirat-Mu dalam puji-pujian Tuhan. Urapi kami semua juga Tuhan, supaya puji-pujian kami juga boleh berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah Tuhan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Dan setiap ketika kami pulang dari tempat ini, benar-benar kami alami sukacita yang datangnya daripada Engkau. Kebenaran firman-Mu juga yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan sendiri yang bekerja, Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Demikian juga kami semua jemaat Tuhan yang akan menikmati firman-Mu Tuhan.
Terpuji namamu Tuhan Yesus, semua yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik, lalu yang multimedia, demikian juga yang akan merekam ibadah ini Tuhan. Semuanya, haleluya, kami mau serahkan dalam tangan kemurahan-Mu, bukan untuk kemuliaan kami, tapi semuanya kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan namamu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami mau memulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, memberi salam kepada satu dengan yang lain dengan gerakan saudara, dengan senyuman saudara. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, dia tampil bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku.
hanya Dia mau mengasihi kita dengan caranya sesuai dengan apa yang kita juga lakukan, ya. Kalau kita mau berjalan dengan Dia dengan penuh cinta kepadanya, tentu Dia juga mengasihi saudara dan saya. Tapi kalau mungkin kita sedikit-sedikit ya istilahnya sedikit-sedikit nakal barangkali sebagai anaknya, mungkin Dia hajar kepada kita, tapi hajarannya adalah hajaran kasih. Amin, puji Tuhan. Sebab itu kita semua sehat di tempat ini, ya. Kita nanti akan makan dari perjamuan Tuhan, maka mari kita nyanyi, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Haleluya. Mari kita nyanyi dengan iman. Kalau masih ada hal-hal yang mengganjal hati saudara, sebutkan, nyanyikan dengan iman. Haleluya. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. menghapus segala dosa kita. Ya, kita tidak asal menyanyi, tapi mari kita lihat keadaan apa kita datang ke dalam rumah Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang memberatkan hati saudara.
ingat lagu ini. Yang lemah dia kuatkan, yang susah dia hiburkan, yang sakit dia sembuhkan. Saudara percaya? Ada amin? Haleluya. Kita nyanyi sebuah lagu lagi. Sejauh timur dari barat, kita ingat keadaan kita. Mari kita nyanyi ini juga dengan hati yang penuh terima kasih kepada Dia. Mungkin dalam satu minggu ini ada pelanggaran-pelanggaran yang saudara dan saya lakukan. Mari kita beritahu kepada Tuhan, Tuhan, Engkau melakukan itu dan mengisi lagi aku dengan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Sejauh
hamba Tuhan. Engkau tolong kami, tolong umat-Mu, tolong jemaat-Mu, tolong kami hamba-hamba-Mu, supaya kami tinggal tetap di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, dan kami tidak berbuat lagi hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Haleluya, haleluya, Engkau pulihkan kami. Terima kasih, terima kasih. Betapa besar kasih segala dosa dan salah kami, pelanggaran kami yang mungkin kami lakukan sengaja ataupun tidak disadari, karena kebodohan kami, karena keadaan kami. Ya Tuhan, Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Tahu, tapi Engkau juga Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau mau mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini kami merendahkan diri kami mau menerima firman-Mu, dan terlebih juga kami ingin dan rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini bukan kebiasaan Tuhan, kami tidak mau ini menjadi satu, tidak ada rasa sama sekali. Tapi mari Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima nasihat firman-Mu, tapi juga terlebih untuk bersekutu dengan Engkau, karena dunia kami tidak dapat bersekutu dengan dunia ini. Kami harus bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat kesembuhan, kami mendapat damai ya Tuhan, apabila kami bersekutu dengan Engkau, terlebih mengingat akan korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau ada di dalam ruangan ini. Engkau melihat setiap hati. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman Allah dan menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih yang akan menyegarkan roh kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terimalah segala pujian dan hormat kami. Terimalah segala apa yang kami sudah lakukan. Kalau kami datang ke rumah-Mu, kami memohon berkat-Mu Tuhan, supaya kalau kami pulang dengan sukacita, damai, sejahtera, dengan kekuatan dari Engkau untuk berjalan lagi di hari-hari yang akan datang. Terpuji-pujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kami duduk diam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God is good all the time. God is good. Kita nyanyikan sebuah nyanyian, Ku bersyukur. Haleluya. Mari kita syukuri kita ada di bulan yang ketiga. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus Tuhan,
ajaib dan mulia karya Tuhan bagi saudara dan saya. Kita tidak harus mengerti, selalu ajaib, selalu heran, menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya Kamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh herannya, oh indahnya, oh indahnya, oh herannya. Sekali lagi, oh indahnya, oh indahnya, oh herannya. Situ. Haleluya. Ya, Apakah ini benar yang kita alami dan kita lihat, kita rasakan dalam hidup kita, Bapak? Betapa indah Tuhan. Ya. Kalau bukan karya Tuhan, kita tidak ada di sini, saudara-saudara ya. Kalau bukan karya Tuhan bagi saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan saudara. Ya. Tapi dia anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memasuki bulan yang ketiga ya. Dan bulan ini kalau tidak salah adalah hari ulang tahunnya bulan ulang tahunnya COVID, saudara-saudara ya. Tapi kalau ada orang berulang tahun, kita doakan supaya umur panjang ya. Tapi kalau COVID yang berulang tahun, kita berdoa, Tuhan matikan dia, hancurkan dia ya, puji Tuhan. Nah, bagi Bapak saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, tanpa saya sadari saudara-saudara, saya dikirim oleh Tuhan untuk berbicara tentang akhirnya menjadi satu seri saudara-saudara ya. Dan hari ini judul saya judul firman Tuhan adalah dipukul. Ya, dipukul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saudara masih ingat, saya lupa 2 atau 3 minggu yang lalu saya berbicara tentang Ibrani 12 ayat 6. Mungkin ada yang tidak hadir ya. Tapi saya berbicara tentang Ibrani 12 ayat 6 adalah bagaimana orang yang dikasihi oleh Tuhan itu dihajar, saudara. Ya, nanti saudara baca kembali di rumah dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Ya, orang yang dikasihinya justru dihajar. Ya, dan saya ambil tema waktu itu didisiplinkan, ya, dibersihkan. Ya, jadi kita walaupun kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, tapi masih perlu didisiplinkan, saudara-saudara. Ya, perlu diarahkan, perlu dibersihkan kembali. Ya, seperti kita kenal cerita bahwa pokok anggur Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita ini cuma ranting-rantingnya, saudara-saudara. Ya, jadi jangan kita bangga dengan keberadaan kita. Kita ini cuma ranting-ranting belaka. Ya, dan ranting itu harus melekat kepada pokok anggur itu supaya dia berbuah. Dan kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 15 bahwa ranting itu sudah berbuah, tapi supaya lebih banyak lagi buahnya dibersihkan, saudara-saudara. Itu ya, dibersihkan. Jadi ranting-ranting itu perlu dibersihkan. Saya senang dengan tanaman, saudara-saudara. Seringkali di dalam tanaman itu ada benalu. Tahu benalu? Ya, nah, kalau Pak Simam orang langsung goyang kepala benalu.
Ya, benalu itu dia numpang hidup saudara-saudara di pohon itu. Ya. Nah, kalau orang mengerti tanaman, maka benalu itu harus dikerak, harus dibersihkan, harus dibuang, supaya pohon itu bisa mendapat makanan yang baik. Ya, pohon itu bisa bertumbuh baik dan dia mendapat makanan yang baik. Ya, kalau ada benalu yang mengambil makanan dari pohon itu harus dibersihkan. Nah, begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Pada waktunya ada benalu-benalu yang ikut nimbrung di dalam kehidupan kita, ya, ikut ngambil bagian di dalam kita, yaitu dosa, saudara-saudara. Dosa iri hati, dosa cemburu, dosa adalah saudara lebih tahu lah. Ya, jadi harus dibersihkan. Nah, itu sebabnya Ibrani 12 ayat 6 itu berbunyi bahwa anak-anak yang dikasihinya itu harus dihajar, artinya atau harus dipukul. Saya melihat hajar itu artinya ada waktu, dipukul, disesak, diganjar, dianiaya. Padahal itu anak yang dikasihi. Ya. Akhirnya diambil contoh, bapak mana sih yang tidak menghajar anaknya kalau anaknya nakal gitu. Ya. Tuhan. Nah, yang kedua, minggu berikutnya saya berbicara tentang Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Bagaimana Yesus membuat cambuk, dia datang ke bait Allah, kemudian dia membuat cambuk, kemudian diobrak-abrik semua saudara-saudara. Meja-meja ditebalikin, ya. Semua korban-korban yang nggak benar itu diusir semua. Dia buat cambuk, kemudian dihajar, dipukul. Ya, karena dia mau membersihkan bait Allah. Nah, saudara-saudara, di dalam bait Allah juga perlu dibersihkan, saudara-saudara. Ya, sebab kalau kita lihat di cerita itu, ternyata ada rekayasa, ya, untuk mengambil keuntungan. Saya sudah ceritakan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu. Ya, ada rekayasa untuk mengambil keuntungan di dalam bait Allah, dalam hal korban dan juga di dalam penukaran uang. Herannya saudara-saudara, yang menjadi otak di situ adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, yang notabene sebenarnya mereka harus menjadi contoh, menjadi teladan yang baik dalam hal kerohanian, tapi justru otak yang liciknya di situ adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. Sehingga karena mungkin ada permainan di situ, okelah, korban yang segimana aja silahkan dibawa, dibeli, bawa untuk korban di bait Allah itu. Saya sudah kan berikan contoh bahwa di Maleakhi pasal 1 kalau saya tidak salah, itu korban yang benar kepada Tuhan, yang gak pincang, yang gak buta, yang gak sakit-sakitan. Tapi rupa-rupanya di Yohanes pasal 2 itu pokoknya sembarangan binatang aja lah. Sebab yang ngatur itu adalah imam-imam besar, supaya mereka mendapat untung. Ya, korban-korban itu dijual, dapat untung, cincai deh, bagi-bagi deh. Itu terjadi di bait Allah. Begitu juga saya sudah jelaskan tentang uang. Kenapa ada meja penukaran uang? Sebab waktu itu saya sudah lupa nih. Logam yang beredar di situ yang biasa beredar itu adalah logam dari mana? Ada yang tahu? Saya lihat dulu catatan saya. Logam dari, aduh mana dia nih? Sebentar ya. Jadi logam yang beredar di situ adalah logam dari buatan Antioquia. Tapi karena ini direkayasa, diatur oleh imam-imam besar sama ahli-ahli Taurat,
Akhirnya mereka berkata, uang Antioquia itu, logam Antioquia itu tidak berlaku di dalam bait Allah ini. Harus logam dari Tirus. Dengan alasan katanya logam Tirus itu peraknya itu lebih tinggi karatnya. Padahal itu rekayasa, saudara-saudara, supaya terjadi pertukaran uang yang untuk imam-imam besar sama ahli-ahli Taurat. Jadi terjadi rekayasa di dalam bait Allah. Dan saya sudah katakan tidak ada yang baru di kolong langit ini, saudara-saudara. Amin. Apa yang terjadi dulu juga terjadi sekarang, saudara-saudara. Kita perlu berdoa supaya Tuhan membersihkan gereja Tuhan, membersihkan hamba-hamba Tuhan, imam-imam. Ya, itu sebabnya mungkin menurut anggapan saya Tuhan izinkan COVID ini sehingga segala sesuatu berubah, saudara-saudara. Sebab orang sudah terlalu rutinitas, sudah terbiasa. Sehingga Amsal berkata ada jalan yang kita sangka lurus, tahu-tahu ujungnya mau. Jadi jangan kita terkontaminasi dengan sudah terbiasa, udah begini aja deh. Jangan sampai tahu-tahu ujungnya salah lagi. Nah itu sebabnya perlu ada koreksi. Itu sebabnya Yesus dia marah, dia bikin cambuk, dia hajar, dia terbalikin semua. Karena dia mau membersihkan bait Allah. Firman Allah berkata, kamu jadikan rumahku ini sarang penyambung, tempat berjualan, tempat dagang, tempat cari duit gitu loh. Padahal rumahku ini adalah rumah doa. Nah itu sebabnya juga menjadi bahan koreksi kepada kita, introspeksi diri. Ketika kita datang dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tujuan saya ini apa sih? Tujuan saya adalah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Jangan ada hal-hal yang lain. Saya mau ke gereja, saya mau ketemu si A, saya mau ngomong sama dia. Sebab saya telepon, nggak diangkat-angkat. Oh, satu-satunya saya ketemu di gereja yuk. Jangan, saudara-saudara. Biarlah kita datang ke dalam rumah Tuhan murni untuk mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan kita rekayasa, saudara-saudara, tidak ada gunanya. Berkat pertolongan itu datang dari Tuhan kok, bukan dari manusia. Itu sebabnya ada ayat yang melekat di benak saya ini dalam Yeremia pasal berapa? 17 ayat 5. Ya, tertutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, rupanya saya digiring oleh Tuhan. Saya nggak sadar, saudara-saudara. Maka saya ambil tema yang hari ini juga tentang dipukul. Tapi bedanya pukulan ini adalah Yesus yang dipukul, Yesus yang dihajar. Ini sebabnya itu tidak ada perjamuan, saudara-saudara. Ini adalah berkat Tuhan buat kita karena Yesus dihajar, dipukul, bahkan diremukkan. Tapi saudara-saudara, bedanya adalah Yesus yang rela memberikan dirinya untuk dihajar, dipukul, difitnah, ditempeleng. Ada ayat yang berkata di ada ayat saya itu Markus pasal 15 ayat 19, itu kepalanya itu dipukul pakai bulu, saudara-saudara, pakai bambu gitu. Coba kita baca dulu ya. Markus 15 ayat 19, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ini menyembah ini artinya molok, saudara-saudara. Karena Yesus berkata, saya ini datang dari Allah. Sehingga mereka olok, mereka sembah, tapi gebukin, saudara-saudara, pukulin gitu loh.
Tapi bedanya Yesus dipukul karena dia memberi dirinya buat saudara dan saya. Ada unsur untuk membersihkan. Amin. Yesus memberi diri untuk dipukul, dihajar, diremukkan, dihancurkan, supaya kita jadi bersih di hadapan Allah. Tuh. Hebatnya tuh Tuhan kita. Amin. Jadi mari kita mengenal Yesus itu bukan sekedar dia penolong kita. Betul dia penolong, dia pemberi berkat, betul dia pemberi berkat, dia sembuhkan kita, betul. Tapi ada makna yang lebih dalam. Dia memberi dirinya dihajar, dipukul, diludahi, ditempeleng, digebukin sama batu tuh, untuk membersihkan saudara dan saya. Kalau dia tidak dipukul, kita nggak bersih-bersih, saudara-saudara. Amin. Amin. Jangan harap kita bisa masuk surga kalau Yesus tidak beri dirinya dipukul nih. Diri saya pukul saya. Saya tinggalkan surga yang mulia. Saya rela menjadi hamba. Saya turun dari surga, mengosongkan diri, menghampakan diri, membuat reputasinya itu nol. Dari seorang Allah menjadi manusia, turun lagi menjadi hamba. Sedih, rela disalib. Jadi bukan karena dia berbuat dosa. Firman Allah berkata, Yesus tidak kenal dosa. Dia tidak berdosa, dia tidak kenal dosa. Kelahirannya pun melalui Maria, tapi bukan melalui persetubuhan, tapi melalui Allah Roh Kudus yang bekerja. Jadi dia tidak ada dosa, tidak kenal dosa, tidak berdosa. Kitalah yang berdosa, sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Nih loh, saya rela dipukul. Silahkan pukul, hancurkan saya, supaya saudara dan saya dibersihkan. Amin. Jadi mari kita ambil kesimpulan bahwa pukulan itu ada waktunya untuk membersihkan, mendisiplinkan kita, mengarahkan kembali jalan yang mungkin sudah serong. Ya, yang pertama dalam Ibrani, anak yang dikasihi dihajar, saudara-saudara. Ada juga firman Allah berkata, Amsal 23, tolong. Amsal 23 ayat 13-14. Ini terhadap saudara dan saya. Tapi saya susah sekali, saudara-saudara, melakukan hal ini. Dikatakan, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ya. Jadi dia tidak akan mati kalau kau pukul dengan rotan, tapi tentu harus ada tempatnya kan. Ayat 14-nya berkata begini, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dan kalau anak sudah gede terus kita pukul suruh keluar tantang kita. Ya, nah itu sebabnya saudara-saudara yang punya anak kecil seperti Bapak Simamora ya, ada waktu sayang di pulas-pulas ya. Katanya anaknya Pak Simamora, kalau nggak ada Pak Simamora dia nggak bisa tidur kali ya, atau mamanya nggak bisa tidur, saya nggak tahu ya. Tapi ada waktunya perlu diajar juga. Kalau dia sudah mulai ini firman loh Pak ya. Jadi jangan salahin saya Pak ya, jangan marah saya Pak ya. Ya, engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi ada waktunya pukulan itu untuk membersihkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak mau doakan dan jangan kita minta. Tapi kalau kita merasa dalam hidup kita, rasanya saya seperti dipukul Tuhan, sepertinya dihajar Tuhan. Marilah kita cepat tanggap saudara-saudara. Mungkin ada sesuatu yang sudah salah saya lakukan. Ya, kita perlu kepekaan. Kita perlu penguasaan diri, kata buah roh. Ya, jadi kalau kita mungkin merasa seperti kok begini ya, bisnisnya kok rugi, kok kerjaannya menurun, income-nya menurun, kok sakit-sakitan ya, kok begini. Mari, jangan kita mempersalahkan siapa-siapa. Mari kita tanya kepada Tuhan,
Tuhan, untuk apa ini Tuhan? Mazmur 119 ayat berapa itu saya lupa. Tiba-tiba muncul saudara-saudara. Ini hebatnya Tuhan ya, tiba-tiba suka muncul. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, 71. Mazmur 119 ayat 71 berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketika kita merasa seperti ditindas, seperti banyak masalah datang dalam hidup kita, marilah kita mau berkata, ini baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya kita fokus loh kepada Tuhan. Jangan-jangan saya udah gak fokus. Fokus saya kepada dunia, fokus saya kepada bisnis, fokus saya kepada hal-hal yang lain. Ya, sebab di ayat 67 berkata begini, masih di 119, ayat 67 berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah itu, ya. Sebab seringkali kalau kita lagi happy, saya ingat benar bahasanya Bapak Simamoran, lagi euforia, tuh. Lagi bersuka cita, euforia, semua senang, semua ada, beres semua, ini beres. Seringkali jalan kita mulai melenceng, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya dia berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Akhirnya di ayat 71 tadi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Jadi Tuhan hajar kita supaya kita kembali fokus kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Jangan-jangan ragu-ragunya Tuhan, ragu-ragu firman Allah itu sudah mulai melenceng, saudara. Ya, haleluya. Jadi kita melihat sekarang, untuk singkatnya, bagaimana sih Yesus diajar. Saudara sudah tahu lah, tapi coba kita baca deh. Supaya mari kita hargai dia, kita hormati dia. Dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dihajar, dia rela memberikan dirinya untuk dipukul, dihajar, diremukkan, ditempeleng, dipukul pakai bulu lagi dulu, dikasih lagi pakai mahkota yang berduri. Itu sakitnya bukan main, saudara. Coba aja kepala saudara taruh jarum satu, tusuk ini, sakitnya. Ini duri diambil dari hutan-hutan, saudara. Di hutan dianyam begitu rupa mahkota, sakit. Coba kita lihat bagaimana modelnya Yesus diremukkan itu, supaya saudara dan saya bersih. Kita yang dibersihkan melalui Yesus yang dipukul, saudara. Haleluya. Luar biasa. Itu sebabnya nyanyian tadi, betapa kagum. Maksudnya kalau saudara kagum, tunjukkan ekspresi saudara. Jangan kalau lihat kita punya bintang film di televisi, muncul dia, Ada yang suka sepak bola, begitu muncul Lionel Messi, semua angkat tangan, dia juga angkat tangan. Saya kadang-kadang lihat orang nonton bola, begitu gol, dia buka baju, buka baju. Tahu dia juga di kamar, dia buka baju juga. Haleluya. Ada yang lihat Ronaldo, marilah kita juga mau tunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan melalui firman Allah ini. Yesaya pasal 53. Saya akan akhiri dengan ini. Bagaimana Yesus dipukul. Kita barangkali cuma dicubit ya, cuma diputar telinganya aja, cuma dicentil barangkali. Ya, mungkin sekali-sekali ditendanglah sedikit. Ya, tapi bagaimana Yesus dihajar, kita lihat, untuk membersihkan saudara dan saya. Kita baca mulai 53, Yesaya 53 berkata begini, ya.
Ayat 3 deh, mulai ya. Ayat 3 di atasnya sedikit deh. Jadi ayat 2 buntutnya ya, akhirnya dikatakan begini. Dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Artinya mukanya Yesus begitu rusak, sehingga orang yang melihat itu tidak ada keinginan sedikit itu. Jadi saudara kalau lihat foto kayak gini Tuhan Yesus ya, ada pakai mahkota duri, tapi mukanya licin bener, kayak keluar dari salon, cuma dikasih pakai mahkota duri. Itu gambar yang salah, saudara. Sebenarnya fotonya Tuhan Yesus pada waktu dia diremukkan untuk naik ke kayu salib itu, di sini dibilang sehingga kita tidak menginginkannya. Ngelihat aja udah nggak tega. Kalau sekarang kan fotonya bagus banget kan, pakai mahkota duri, tapi mukanya licin banget. Cuma ada tetesan darah di sini. Itu mah jago-jagonya pelukis, akhirnya dijual, dia yang dapat duit, kita gantung di rumah. Hebat tuh aja sebagai yang untung yang jual, kita koceknya kurang. Ya, coba lihat, tidak ada yang menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi waktu Yesus dihajar itu dianggap biasa. Tuh. Ya, jadi artinya tidak ada keluhan. Kenapa Bapak saya dihajar kayak begini? Tidak. Tapi dikatakan ia biasa menderita kesakitan. Artinya tidak ada keluhan. Tidak ada persungutan. Kenapa saya dihajar begini? Tapi dengan rela untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ayat 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tuh. Jadi ada banyak hal yang terjadi. Yesus korbankan dirinya untuk saudara dan saya, bukan saja untuk menyelamatkan, tapi bilur-bilurnya juga menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya, sehingga tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tuh. Haleluya. Haleluya. Jadi di sini dikatakan jangan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi kalau kita sengsara dengan COVID ini, jangan kita pikir kita cuma sendiri. Ada Tuhan yang memikulnya. Amin. Kita digendong. Itu sebabnya kalau bisa masuk bulan Maret tahun 2021 ini bukan hebatnya kita, tapi karena kesengsaraan kita dipikulnya. Sengsara, saudara-saudara. Gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh cipika-cipiki, salah mananya gak boleh. Jaga jarak. Kayak itu musuhan ini. Ya. Sengsara, tapi ternyata dia pun memikulnya. Segala perkara bekerja bersama-sama untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 5. Tetapi dia tertikam. Udah dipukul, dihajar, ditikam pula lagi. Oleh karena pemberontakan kita. Kita yang berontak, kita yang gak benar, dia yang rela dipukul, saudara-saudara. Saya ingin sampaikan hal ini supaya mari kita lebih menghormati Tuhan, lebih fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada COVID lah, apalah. Sekarang yang heboh itu vaksin, saudara-saudara. Wih, vaksin bisa dibubarin, saudara-saudara, karena nggak benar. Coba lihat, ya. Pokoknya memang dunia ini sudah keras, sudah nggak benar, saudara-saudara. Ya, vaksin berebutan, vaksin segala macam jadi masalah. Saya pun ditelepon orang, bro, sudah divaksin belum? Vaksin cepat.
Ada yang sudah divaksin di sini? Ada? Vaksin mau berapa? Oh, ini mungkin giliran buat yang lansia ya. Jadi kami doakan, kami berdua mau vaksin, saudara-saudara. Istri saya nanti sudah mau 70. Dia malu, saudara-saudara. Tapi makin dia malu, tambah cantik. Orang kadang-kadang kalau malu itu tambah cantik ya. Kembali ke laptop, kalau kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jadi mari saudara-saudara ya, kita sadari ini, kalau saya bisa begini, dulu saya jahat ya, tapi Tuhan rela memberikan dirinya untuk dihajar. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Heran, jadi lagu ini sebenarnya yang saya nyanyikan tadi, harusnya begitu kita sampai kepada bait yang kagum perlu nyatakan dong kekaguman kita. Amin. Haleluya. Ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu sebabnya kalau saudara makan dan minum dari perjamuan Tuhan yang adalah tubuh dan darah Yesus, saudara makan dengan iman, segala penyakit hilang. Amin. Haleluya. Apalagi kita sekalian sesat seperti domba. Tuh. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuh. Saya kalau baca nih merinding nih, jahat banget saya dulu nih. Ya, tapi sekarang Tuhan kok bisa. Saya juga heran kadang-kadang. Saya kadang-kadang kalau sendiri saya lihat, kok saya bisa jadi hamba Tuhan ya. Dulu saya hamba hantu, saudara-saudara. Kok saya bisa jadi hamba? Ini loh pekerjaan Tuhan. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Gak ada keluhan sedikit pun. Lagi, ya beberapa lagi. Gimana tadi ya? Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Haleluya. Saya harap kita jangan cepat-cepat buka mulut ya. Kalau ada begini, langsung meledak. Ya, tapi mari kita belajar menahan diri. Ya, sebab Tuhan sedang berbicara pada kita. Ya. Ayat 8. Aku sampai ayat 7 aja deh. Ya. Jadi kita melihat ya betapa menderitanya Yesus. Jadi bukan sekedar dipukul, bukan sekedar dihajar, tapi Yesus memukul orang yang dikasihinya. Dia menghajar baik Allah untuk supaya kembali kepada jalan yang benar, dan kemudian dia memberi dirinya untuk dihajar, diremukkan supaya saudara dan saya bersih. Haleluya. Amin. Masih nggak mau percaya kepada Tuhan? Rugi saudara-saudara ya. Oleh sebab itu mari kita terus berjaga-jaga. Saudara baca di rumah dari Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Saudara lihat ayat 22 sampai 24, kemudian 27 sampai 34. Ya, sekali lagi Kisah Rasul 16 ayat 22 sampai 24, 27 sampai 34. Bagaimana Paulus dan Silas, karena mereka menginjil, maka mereka dihajar, dipukul, disesak, kemudian dimasukkan ke penjara paling dalam, dipasung lagi, dijaga lagi. Seperti tidak ada pengharapan dia lepas. Tapi melalui pujian, penyembahan, melalui doa, di sini yang dikatakan Yesus tidak buka mulutnya. Jangan kita buka mulut sembarangan, saudara-saudara. Paulus dan Silas dia menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Terjadi gempa bumi,
pintu-pintu terbuka. Kemudian kepala penjara berkata, jangan lari. Paulus dan Silas bilang, tidak, kami tidak lari, kami ada di sini, jangan takut. Kemudian apa? Kepala penjara berkata, apa yang kami harus buat? Paulus berkata, percayalah kepada Yesus dan terimalah baptisan. Akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarganya terima baptisan dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Melalui Paulus dan Silas dihajar, saudara-saudara, dipukul. Ternyata satu keluarga kepala penjara itu bisa selamat. Haleluya. Mungkin ada waktunya Tuhan izinkan kita juga seperti mengalami satu masalah, persoalan. Ya, mungkin Tuhan mau pakai kita berkali untuk menyelamatkan orang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa tahu jalannya Tuhan itu sungguh tidak dapat dibatasi, tidak dapat dimengerti. Ada waktunya ya. Nah, oleh sebab itu marilah kita mau percaya kepada Tuhan, dan kita perlu peka kalau kita sedang dihajar oleh Tuhan, mereka sedang dicambuk oleh Tuhan. Ya, cambuk itu gunanya untuk kalau sudah mulai jalannya miring, saudara. Ya, kemudian saat disapa kembali, ya, sebab dia pun sudah rela untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Jadi saya melihat Tuhan itu ajaib. Saya tidak mengerti, tapi tiba-tiba saya diizinkan melihat hal ini. Saya bilang terima kasih Tuhan. Bahwa banyak arti pukulan itu mempunyai, ada yang berkata di ujung cambuk itu ada emas. Ya, di ujung cambuk itu ada emas. Ada waktu kita dicambuk untuk kebaikan kita. Kita berdiri bersama-sama, nyanyi lagi nyanyian ini. Ya, dan saya ingin saudara-saudara, mari kita ekspresikan betapa kagum kita, heran Tuhan, ajaib banget gitu. Dia udah enak-enak di surga, rela datang ke dalam dunia, mengosongkan diri, mengampakkan diri, rela dihajar, ya, dibikin seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Untuk saudara dan saya, bukan untuk dirinya, sebab dia suci, dia kudus, dan dia tidak mengenal dosa. Kita berdiri bersama-sama. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Mari kita bertanya kepada diri kita, Tuhan, beri saya hikmat Tuhan, bagaimana saya membalas kebaikan-Mu. Haleluya. Betapa Kamu ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya. Haleluya. Betapa Kamu nyatakan keutamaan kita kepada sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh hebatnya kasih-Mu. Dari awal ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Saya mengundang Bapak Winston dan Bapak Paul Luboitong, mari datang ke depan. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, betapa Kamu
kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebatnya. Sekali lagi betapa Kamu, haleluya, betapa Kamu memberikan perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulia, haleluya. Mulia dan ajaib Engkau. Sekali lagi, oh indahnya, haleluya. Kata-kata kami terlalu terbatas ya Tuhan. Mulut kami terlalu kecil untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Bagaimana Engkau yang tidak kenal dosa, Engkau tidak berdosa Tuhan, tetapi dosa kami ditimpakan kepada-Mu supaya kami selamat di dalam Engkau. Oleh sebab itu melalui perjamuan Tuhan, kami mau mengingat kembali bagaimana Engkau telah menderita sesuai yang kami baca di dalam Yesaya 53 Tuhan. Dan kiranya dalam pengenalan ini, pengertian ini, kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau, melayani Engkau, memberi diri kami kepada-Mu Tuhan, dan berkata, Tuhan pakailah kami selagi kami masih sehat, masih kuat ya Tuhan. Pakai kami untuk melayani Tuhan, sebab ada waktunya kami tidak berdaya lagi, tetapi ketika kami tidak berdaya, kami sudah menjadi berkat ya Tuhan dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih, berkatilah kedua hamba-Mu yang akan melayani perjamuan Tuhan ini, dan Tuhan jadikan kami sehati di dalam Engkau, untuk kami mau merasakan jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan. Engkau masuk di dalam kami menyatu di dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang mungkin dalam keadaan takut khawatir, kami berdoa di dalam nama Yesus, dia akan pulang sebentar dengan bersorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, siapkan hati-hati kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami menerima perjamuan Tuhan ini, yaitu bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Yesus melalui roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berduduk. Saya ingin jadikan cintanya dan kasihnya kita jadikan ini. Haleluya. Dan kasihnya lebih dari segala-galanya.
bahwa Dia cinta dan Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Cintanya dan kasih-Nya, oh cintanya dan kasih-Nya lebih dari segala yang ada. Oh putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Ya hargai, hormati darah domba Allah, tubuhnya yang sudah tercabik-cabik di atas kayu salib. Hargai, hormati darahnya. Cintanya, oh saya harap saudara membaca ayat yang ada di dalam posting ini. Renungkan. Kemudian mari kita pecahkan. Saya bacakan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah
biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita makan dengan percaya, sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Dan firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya, sambil mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum kepadamu. Kami kagum kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Engkau baik. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan. Haleluya. Cinta besar, cinta besar. Kita nyanyikan nyanyian ini. Ya, marilah kita hargai cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Bukan asal ngomong, tapi Dia buktikan dengan kematiannya di atas kayu. Cinta karena tugas, karena beban, tapi karena cinta kepada kita. Terima kasih, berkati jemaatmu, jemaatmu ada milikmu. Engkau berkati usaha, pekerjaan, juga rumah tangga, anak-anak yang sedang kuliah ataupun di bangku sekolah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi di tengah-tengah COVID yang begitu dahsyat ini.
Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada yang sakit, tidak ada yang terkena COVID Tuhan, atau virus-virus yang lain. Kami sehat ya Tuhan. Dan kalau ada yang sakit di rumah, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa buat Bapak John yang belum hadir lagi ya Tuhan. Kalau ia sakit, Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa buat saudara-saudara yang di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati dengan ibadah ulangan sebentar ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati Bapak Jody yang akan mengelola semua ini, sehingga jemaat yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah sore juga diberkati sebagaimana memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan damai dan sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua berkata amin. Haleluya. Haleluya. Jadikan nyanyian kita mengerti dan kita mengatakan Engkau segala-galanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus, nyatakan ekspresi tidak Tuhan. Haleluya. Sambil nanti akan diangkat.